Berani garansi kemenangan NKRI, pakar India yakin Indonesia kalahkan Cina di Natuna Utara. Tumpang tindih klaim Laut Natuna Utara oleh Indonesia dan Cina membuat kedua negara saling bersengketa di sana. Kapal-kapal Cina bahkan seringkali menerobos Laut Natuna Utara yang merupakan zee Indonesia. Tak cuma kapal-kapal nelayannya, Coast Guard Cina bahkan kerap melakukan praktik tidak terpuji dengan nyelonong masuk ke Laut Natuna Utara Indonesia. Terbaru, kapal penjaga pantai atau Coast Guard Cina kepergok juru radar KRI Imam Bonjol TNI AL. Kapal Coast Guard Cina terpantau seenak jidat memasuki zee di Laut Natuna Utara. Hal ini dikutip dari zonajakarta.com dan akun Instagram resmi TNI AL @TNI_Angkatan Laut_. Hal ini dikutip dari zonajakarta.com dari akun Instagram TNI AL yang mengunggah sebuah video detik-detik pengusiran kapal Coast Guard Cina. Tak lama anggota TNI AL memberikan peringatan kepada kapal Coast Guard Cina menggunakan bahasa Inggris untuk meninggalkan Laut Natuna yang merupakan zee Indonesia. Dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara, KRI Imam Bonjol 383 melaksanakan healing kontak terhadap kapal Cina Coast Guard Heijing 5202 dan Kingbu 5206 yang telah masuki zee Indonesia di perairan Laut Natuna Utara. Dalam komunikasi ini, personel KRI Imam Bonjol 383 meminta kapal Cina Coast Guard tersebut untuk segera meninggalkan zee Indonesia. Dikutip dari zonajakarta.com dari BBC Indonesia, mengambil langkah berani pada tahun 2017. Lalu dengan mengganti nama zona ekonomi eksklusif di bagian utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara, beberapa di antaranya berada dalam 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina, yang dianggap sebagai niat untuk menentang klaim kedaulatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Media Cina 163.com dalam artikelnya terbitan 12 September 2019 merasa heran dengan langkah Indonesia yang mengganti nama Laut Cina Selatan. Langkah berani Indonesia ini bahkan dianggap berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang mulai tunduk pada Cina. Terkait penamaan Laut Natuna Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti mengatakan bahwa Indonesia berhak mengambil keputusan ini. Laut Natuna Utara terletak di dalam wilayah Indonesia, bukan terletak di Laut Cina Selatan. Indonesia berhak mengganti nama perairan ini, di mana Laut Natuna Utara menjadi bahasa Indonesia. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Laut Luar Negeri Cina, Geng Shuang menanggapi pada 14 Juli, "Saya tidak memiliki situasi spesifik yang Anda sebutkan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sejak lama Laut Cina Selatan termasuk nama tanpa standar bahasa Inggrisnya Laut Cina Selatan telah digunakan sebagai nama Otoritas Geografis Internasional. Cakupan geografisnya jelas dan sudah lama digunakan, diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat internasional termasuk PBB. Perubahan nama yang diambil tidak ada artinya dan tidak kondusif bagi upaya standarisasi nama geografis internasional." Meski Laut Natuna Utara jadi rebutan Indonesia dan Cina, namun pakar India justru berani garansi kemenangan NKRI dalam sengketa tersebut. Pengamat Asia tentang Prof. Baladas Ghoshal dari Universitas Jawaharlal Nehru, India, mengatakan Cina tak punya kesempatan lagi bila Indonesia condong ke AS. Apalagi bantuan AS ke Indonesia jelas merupakan penebalan kekuatan setidaknya di Natuna Utara. Ia melihat Presiden Jokowi tak ingin membuat Indonesia berpihak ke Cina atau ke AS. Menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari rongrongan asing ialah harga mutlak. Maka dari itu Indonesia menggandeng pula Rusia dan Inggris untuk melakukan pengeboran minyak bersama di Natuna Utara. Taktik itu nan cerdik Indonesia tujuannya berpengaruh besar kepada posisi Indonesia di Natuna. Apalagi PBB mengesahkan Natuna Utara milik Indonesia. Praktis, kesempatan Cina merenggutnya menemui tembok tebal. Indonesia juga menginisiasi pertemuan negara ASEAN yang dilaksanakan pada Februari 2022. Pertemuan tersebut untuk membahas klaim Nande Selat Cina. Baladas berani bertaruh pada Indonesia akan meraih kemenangan besar atas Cina di Natuna Utara dengan usaha-usaha cerdiknya di atas.